Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam kenal, nama saya Alam Ansori. Banyak kejadian yang lucu di Indonesia ini ya. Pada ngumpul di McD Sarinah untuk perpisahan. Yang kedua juga ada kejadian bandara dibuka membludak di Jakarta. Kemudian ada lagi juga kita harus berdamai dengan corona. Ini nggak lucu nih, berdamai itu piye? Yang dimaksud berdamai itu bagaimana? Emang mau coronanya diajak berdamai? Kalau berdamai itu kedua belah pihak mau untuk ya negosiasi lah. Tapi apakah virusnya bisa diajak negosiasi? Kan nggak bisa juga. Terus gimana caranya berdamai? Itu mungkin menurut saya sih salah bahasanya. Itu berdamai itu ya sakit lah. Tenaga medis mendengar kata kita harus berdamai dengan virus itu sakit gitu. Sakit. Tapi ya caranya berdamai. Kalau berdamai, oke, virus, oke, kamu ambil ini, aku ambil ini, terus kita oke ya, sudah ya, damai ya, kamu nggak nyerang, saya juga nggak nyerang, udah itu bisa damai. Tapi kalau ini nggak bisa, virusnya masih nyerang, nggak bisa diajak berdamai, itu nggak bisa. Mungkin bahasanya yang salah. Pemerintah memiliki strategi melawan corona ini, tetapi ngomongnya dengan cara berdamai. Itu salah istilah aja. Saya yakin sih salah istilahnya. Tapi kalau beneran nggak salah istilah, itu menyerah, bukan berdamai, itu menyerah. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi juga, ini sangat disesalkan ya, ada masyarakat ngomong kayak gini nih, ngomong kayak gini. Rumah sakit tenaga. Aku sudah berapa hari ini ya, aku melihat ya ada tagar dari kedokteran ya, dari pihak rumah sakit tenaga medis ya. Terserah kalian Indonesia. Gak usah banyak gaya kalian gitu. Gak usah banyak gaya kalian. Baru sekarang jerih payah kalian itu, tenaga kalian dipakai berlebih begitu. Kalau kalian rasa menyerah, gak mau mengurus masyarakat lagi sebagai medis ya, berhenti kalian jadi dokter. Berhenti kalian jadi dokter. Dan jangan makan gaji dari pemerintah lagi kalian. Makanya kalian sebagai dokter pakai ini. Masyarakat Indonesia ini memang bandel begitu. Dari dulu seperti itu. Medis, pakai ini. Jangan makan gaji aja. Kebetulan kalian terpakai sekarang, tenaga kalian itu sebagai garda terdepan begitu. Baru berapa bulan aja udah mengeluh. Baru berapa bulan aja tenaga kalian udah kayak mau mati kalian. Dan kalian suka-suka ngomong seperti itu. Pakai otak kalian sebagai dokter. Kesel aku sama dokter seperti itu. Benci aku. Tenaga kalian dipakai berlebih. Denger aja emosi gua. Dengerin ini emosi. Sampai dia ngotak-ngotakin. Pakai otak kalian. Pakai otak kalian dokter. Ini yang nggak pakai otak siapa gitu? Yang nggak pakai otak itu siapa? Dokternya atau kamu? Gini ya. Ini kalau dibilang perang itu ada dua. Perang senjata, perang dor pakai senjata, atau perang biologi. Nah, saat ini tuh perang secara biologi. Perang melawan virus, bukan berdamai juga, ya. Perang melawan virus, ini perang saat ini. Nah, siapa garda terdepannya? Dokter. Perang memiliki strategi. Nggak bisa lah perang nggak memiliki strategi. Strateginya apa lah? Musuhnya siapa dulu nih? Musuhnya virus yang nggak terlihat, yang menginfeksi manusianya. Jadi manusia ini diserang oleh virusnya. Dokter sebagai tentaranya membunuh di dalam tubuh, berusaha menyelamatkan manusianya yang terinfeksi itu dengan berbagai cara biar manusia terselamatkan. Logikanya gitu. Logikanya itu tenaga medis perangnya adalah masyarakat yang kena tentara virusnya diselamatkan sampai virusnya itu mati di dalam tubuhnya. Beda dengan perang dodoran gitu, kelihatan musuhnya, kelihatan. Oke, kita memiliki strategi. Strateginya lain lah. Strateginya apa? Biar kita menang. Strateginya masyarakat juga ikut andil untuk berperang. Ya, masyarakat juga harus ikut andil. Caranya gimana? Ya jangan sampai menginvasi tubuh Anda. Dengan cara apa? Ya dengan cara pakai masker, cuci tangan, hindari keramaian. Sehingga virusnya tidak menyerang tubuh Anda. Saat ini tuh perang, virusnya nyerang tubuh Anda. Nah, kami tenaga medis menghimbau, janganlah buka pintu untuk pasukan masuk. Lah, pertahanannya ada di dalam tubuh Anda.
Nah, kita itu perang melawan virus, harus punya strategi yang benar. Virusnya kalau di luar itu lemah, tapi kalau begitu masuk ke dalam tubuh, itu dia mereproduksi dari 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi puluhan ribu, bisa jadi jutaan, dan itu sudah masuk ke dalam tubuh Anda. Sama tenaga medis dan masyarakat pada umumnya juga ikut andil gitu. Ikut andil dalam perperangan itu, ikut andil. Nggak bisa hanya tenaga medis, nggak bisa, pakai juga otakmu. Kalau virusnya ketika di luar itu lemah, ketika masuk itu jadi super power, mereplikasi, menularkan kepada masyarakat lain tertular, jumlah tentara tenaga medis ya itu juga terbatas, apalagi fasilitasnya juga terbatas. Kalau udah virusnya sudah menyerang banyak manusianya, terus bagaimana nyelamatnya? Jumlahnya terbatas kok, gitu loh. Pakai otaknya juga, jangan ngotak-ngotakin kita juga, otakmu juga dipakai gitu kan. Makanya ini harus kolaborasi, harus kerjasama antara tentara, dokter, dan Anda sebagai tempat mereplikasinya virus ini, tempat untuk virus ini jadi memiliki energi lebih banyak, memiliki power lebih banyak, memiliki jumlah lebih banyak. Itu berada di tubuh kita, tubuh manusia gitu loh. Nah, perangnya gimana? Ya wis, bagaimana caranya virus ini biar tidak mereplikasi, biar tidak berkembang lebih banyak. Itu harus di stop dulu. Kalau misalkan ya, kalau kita memiliki perang tapi tanpa strategi, ya sama aja bunuh diri. Nggak bisa. Perangnya ini harus memiliki strategi. Strategi yang pertama, musuhnya jangan sampai memiliki power tenaga yang berlebihan. Kalah kita nanti. Nah, musuhnya mendapatkan power, mendapatkan jumlah lebih banyak ketika sudah menginvasi manusianya. Lah, manusianya bagaimana caranya biar tidak kena virusnya sehingga virus bisa bertambah banyak gitu kan? Ya masyarakatnya yang harus menghindari kontak dengan sesama dulu ya, pakai masker, physical distancing, cuci tangan, ya itu harus kerjasama, nggak bisa ngandel lah. Terus misalkan ya tentaranya adalah dokter, terus masyarakatnya masa bodoh, kesana kemari, terus ke virus semua lah. Kok kami tenaga medis ini hanya jadi tumbal no kalau kayak gitu. Gimana cara perangnya? Dan tenaga medis juga bisa terinfeksi virusnya itu. Kami kelelahan, ya kami nggak boleh ngomong terserah itu bukan artinya itu terserah kita menyerah, tidak. Kita terserah kalian juga harus andil gitu loh, bukan terserah kita enggak. Dan kami tenaga medis itu nggak semuanya mendapatkan bayaran dari pemerintah. Itu kalau dibayangkan tenaga medis itu hidupnya enak, belum tentu. Kamu pikir perawat itu gajinya berapa? Ada yang masih 750.000 per bulan, 1 juta per bulan, 2 juta, masih banyak seperti itu. Dan mempertaruhkan nyawanya. Kami itu ngomong kayak gini, kami tenaga medis ngomong terserah itu biar kalian sadar bahwa kalian juga ikut andil untuk peperangan ini tuh, kalian ikut andil, titik. Nggak ada koma. Percuma kalau mereka memiliki tempat untuk berkembang biak, memiliki tempat untuk tumbuh semakin kuat, sedangkan tempat itu ada di tubuh Anda, dan sedangkan di tubuh Anda kalian cuek untuk membiarkan, ayo cepat berkembang, ayo kami disuruh bunuh diri namanya. Nggak bisa kayak gitu, harus kerjasama. Nggak bisa hanya mengandalkan tenaga medis yang kamu pikir, kami capek sedikit, tambahin kerjaan sedikit, kalian ngeluh. Bukan, kami itu sayang kepada Anda, sayang kepada masyarakat. Biar nggak seperti ini, bagaimana kita tuh perang bersama. Dokter itu tentaranya ketika pasukan itu sudah menginvasi Anda. Nah, kalau sebelum menginvasi Anda, menginfeksi Anda juga ikut berperang. Jangan terus membiarkan, ya jangan loh. Nggak bisa, itu nggak bisa, nggak adil itu, ya nggak bagus. Kita harus memiliki strategi, kita harus pinter. Jangan ngotak-ngotakin kita, pakai juga otakmu. Kesel gua ngeliat videomu, gue juga kesel. Lu kesel, gue lebih kesel gitu kan. Coba kamu jadi
tentaranya ya toh, terus saya orang yang malah ngasih senjatanya ke musuhmu, tak kasih ini senjatanya, tak kasih pasukan, tak kasih, mana otakmu, padahal saya juga ada di pihakmu. Ya sama-sama, ayo sama-sama gitu. Ini nggak bisa dibiarkan seperti ini terus, ini nggak bisa. Oke, itu satu. Mohon maaf ya, kita sama-sama memiliki otak. Ya Pak, sama-sama kita pakai kan fair juga. Sama-sama kita pakai lah. Oke, terus kemudian apa langkah pemerintah ini? Oke, kita lupakan masalah itu. Oke, kita harus kolaborasi. Terus sekarang kita mikir nih, dari pemerintah juga harus kerjasama dengan kita. Apa langkah pemerintah? Oke, kemarin langkahnya adalah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, itu juga harus tegas. Harus tegas. Kalau nggak tegas ya, pemerintah bikin peraturan. Peraturannya dikasih tahu ke masyarakat harus gini, tapi mengandalkan masyarakatnya sadar sendiri, itu nggak bisa. Kayak omongannya mbaknya tadi yang Oke, kembali lagi ke peraturan PSBB ini sebetulnya bagus, tapi ya itu yang saya sayangkan, pemerintah tidak tegas, mengharapkan masyarakatnya itu sadar. Gimana sadar masyarakat kita itu kalau sakit ke rumah sakit itu kebanyakan kalau sudah parah, sudah stadium lanjut, sudah penyakitnya sudah parah baru sadar. Gimana misalkan ya sakit nyeri dada gitu udah beberapa kali, terus kemudian disuruh periksa aja takut gitu, suruh cek lab takut, suruh treatment takut, padahal ya kalau sadar dari awal itu sembuhnya itu lebih baik. Dikasih edukasi seperti itu pun masih banyak yang takut. Nah ini pemerintah nggak matching sama masyarakatnya. Pemerintah juga harus tahu masyarakatnya seperti ini. Jadi ya tegas. Nggak boleh nggak tegas, itu nggak bisa. Karena menyelamatkan Indonesia harus dilindungi gitu kan. Nggak bisa kalau kayak gitu caranya kan gitu. Nggak bisa, nggak matching. Oke, sekarang PSBB sudah diberlakukan terus grafiknya masih naik. Ya karena memang nggak tegas tadi ya, nggak yang langgar itu nggak ditindas dan sebagainya. Oke, sudah lewat itu. Ada iklan, sorry, bentar. Terus sekarang apa ini? PSBB tidak efektif, tidak maksimal. Buktinya apa? Angkanya aja masih naik. Ya, bukti aja, kita bicara bukti, kasusnya masih naik, bahkan sampai beberapa hari ini penambahan kasus per harinya itu ada yang sampai 900, masih segitu. Ya karena memang lebaran juga, tapi ya itu harus tegas. Kasusnya masih naik sekarang, kan gitu. Apa langkahnya? Berdamai. Saya yakin pemerintah tidak memiliki niat untuk itu, strateginya berdamai, karena berdamai itu menyerah. Mungkin lebih tepatnya bukan dengan kata berdamai. Jadi pemerintah itu memiliki strategi, tapi mengistilahkan strateginya ini dengan cara kita berdamai. Bukan. Saya yakin tuh hanya salah istilahnya saja. Saya yakin ya pemerintah ini salah istilah. Menurut pandangan pribadi saya. Mungkin yang akan diambil pemerintah ini melawan penyebaran virus ini dengan cara mengandalkan herd immunity. Itu menurut prediksi saya. Tapi pemerintah harus benar-benar siap apa yang harus dilakukan kalau memang pilihannya adalah herd immunity. Nah, oke, saya setuju herd immunity adalah salah satu cara untuk melawan penyebaran virus ini, menghentikan virus ini. Saya setuju, itu salah satu cara. Pak Mas, pasti juga ada cara yang lain tuh ada. Ya. Tetapi ya itu tadi harus dengan persiapan yang matang. Kalau enggak ya namanya kayak kemarin tuh PSBB terus nggak tegas, nggak siap, ya udah akhirnya kasusnya juga masih melonjak, belum ada pelandaian dari kurvanya juga kan gitu. Oke, kalau memang herd immunity yang diambil, siapkan apa yang harus disiapkan. Tapi sebelum pemerintah siapkan, coba kita apa sih sebetulnya herd immunity itu? Jadi herd immunity itu di mana mayoritas masyarakatnya itu sudah kebal, sehingga penyebarannya bisa terkendali. Mayoritas populasi, misalkan ada 10 orang dalam satu ruangan, ada satu yang terinfeksi, ya. Contohnya nih, gambarnya nih. Contohnya kalau misalkan ada 10 orang dalam ruangan, satunya orang terinfeksi, nah, kalau dia akan menyebar ke teman-temannya sampai 10 orangnya tadi terinfeksi. Jadi kena semua.
Nah, herd immunity ini misalkan dari 10 orang itu satu terinfeksi, ada 5 orang ya, 5 orang yang lain sudah kebal. Nah, kemungkinan untuk menyebar ke semuanya karena dia di sini ada yang sudah kebal, nah, kemungkinan hanya satu yang penyebarannya hanya satu orang aja, yang lainnya sudah kebal ya. Jadi herd immunity ini terjadi kalau mayoritas dari populasinya itu sudah kebal. Kemungkinan orang yang terinfeksi dan yang belum memiliki kebalan itu kecil karena sudah mayoritasnya sudah kebal. Itu namanya keadaan di mana herd immunity gitu. Kalau itu yang akan diambil pemerintah, ya harus siap, jangan sampai nggak siap. Nah, pertanyaannya, minimal berapa nih yang mendapatkan kekebalan dari virus corona ini? Dihitung. Ya, minimal berapa? Nah, ini ada hitung-hitungannya. Dari kita harus melihat R0 dulu. R0 itu basic reproduksi number dari virus corona ini berapa dulu nih? Oke, udah 2 sampai 3. Jadi R0 dari corona ini 2 sampai 3. Artinya satu orang yang terinfeksi akan menularkan kepada 2 orang. 2 orang tadi akan menularkan masing-masing 2 orang lagi. Nah, ini makanya disebut R0-nya 2 sampai 3. Ini contohnya adalah R0-nya 2. Basic reproduksi number-nya 2. Nah, herd immunity ini R0-nya minimalnya berapa? Kalau R0-nya 1 itu terjadi keadaan di mana herd immunity itu, berarti kita rumusnya berapa jumlah yang harus sudah kebal. Oke. Berarti gini hitungannya. R0 dikurangi R0 dari virus corona ini dikurangi R0 yang ingin diciptakan, di mana herd immunity itu tercipta 1 dibagi R0 corona ini, berarti sama dengan 2 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Artinya apa? Setengah itu 50%. Berarti 50% dari populasi di Indonesia harus sudah kebal dulu. 50% dari jumlah populasi Indonesia. Nah, jumlah populasi Indonesia itu ada 268 juta. Dan 50%-nya harus kebal. Berarti ada 134 juta ya. 134 juta penduduk harus kebal. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mereka kebal? Nah, herd immunity ini biar kebal, orang kebal itu ada 2 cara. Yang pertama, diberi vaksin ya, sehingga sudah kebal. Jadi 50% penduduknya itu diberi vaksin kebal, atau dengan cara 50%-nya penduduk Indonesia sudah pernah terinfeksi secara langsung oleh virus ini, kemudian tidak mati ya, sembuh, kemudian tercipta antibodinya. Ada 2 itu. Oke. Kalau strateginya benar, pemerintah mengandalkan herd immunity, berarti PR-nya minimal 50% penduduk Indonesia harus kebal. Dengan cara ada 2. Yang pertama adalah memberi vaksin kepada 50% penduduk Indonesia. Yang kedua, mengharapkan 50% penduduk Indonesia pernah kena virus corona ini, tidak mati, sehingga tercipta antibodinya dan kebal. Ayo, kalau herd immunity mau diambil yang mana? Oke, kita pilih satu dengan vaksin. Misalkan dengan vaksin. Sudah ada vaksinnya? Belum ada kan? Nah, nggak bisa untuk saat ini, tidak bisa. Dengan vaksin tidak bisa. Berarti mungkin dengan cara 2, 50%-nya terinfeksi dulu, tapi tidak mati. Diharapkan tetap hidup. Itu minimal ya 50%, di mana ada 143 juta penduduknya. Pertanyaannya gini, bagaimana caranya 50% tadi 140 sekian juta jiwa itu terpapar virus? Kumpul ke, pilih yang muda-muda, kumpul ke didulit ning lambene ngono kayak viruse. Kon ngombe apa piye. Ayo dikumpulke kabeh terus kayak viruse. Gimana itu caranya? Nah, kalau enggak menunggu masyarakat kena virusnya secara ya wis terserah, silahkan kalian beraktivitas seperti biasa, berharap itu tercipta. Nah, itu kan juga susah. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi ya itu tadi, pemerintah harus menciptakan vaksin sendiri, jangan membeli vaksin kalau itu vaksin dari luar. Nanti ada teori konspirasi kalau itu benar kita yang kalah. Tapi kita ciptakan aja. Kemarin ada wawancara dengan Bu Siti Fadilah,
bilang kalau bahwa Indonesia ini mampu. Saya yakin kok Indonesia ini banyak orang pinter kok. Saya yakin. Kalau saya jadi pemerintah mungkin ya udah kita kumpulkan orang-orang pinter, duduk bareng, ayo ciptakan, kita support mati-matian. Loh, gini loh. Ini tuh sedang perang. Pemerintah itu harus menggelontorkan dana, membuat strategi yang benar untuk peperangan ini. Jangan malah berapa triliun tadi malah dipakai untuk kartu prakerja itu yang belum saat ini menurut saya itu belum tepat. Nah itu pakai aja untuk oke lah dananya yang nggak penting dulu dilimpahkan kepada tenaga kesehatan dan bagaimana caranya menciptakan vaksin ini gitu. Harusnya gitu, itu perang yang benar. Kalau perang terus tidak diberi support ya piye ra dikai senjata, ra dikai strategi, ra dikai wadahnya ya kalah lah, wajar lah kalau kalah. Ya. Dan yang jadi tumbal itu dokter dan tenaga kesehatan lainnya ya, perawat dan sebagainya itu jadi tumbal kalau memang nggak disenjatai podoe pion kon maju wis mati yo kan gitu. Ya janganlah ya. Jangan seperti itu, kasihan tenaga medis di Indonesia. Sampai dibodoh-bodohin sama tadi mbaknya tadi dan yang lainnya ada lagi tuh. Sebenarnya banyak dokter kalau ngeluh aja udah nggak usah jadi dokter sana. Ya jangan gitu juga kan gitu. Kita tenaga medis saya yakin ini berjuang mati-matian sampai detik ini tuh masih saya yakin banyak tenaga medis yang masih berjuang mati-matian sampai nggak ketemu keluarga. Ya Anda hargai, Anda mau dihargai, hargai orang lain juga kan gitu. Apalagi saat ini tenaga medis menjadi pasukan yang garda terdepan tadi. Selain juga harus dengan bantuan dengan masyarakat kan gitu. Oke, strateginya tadi ya pemerintah harus menciptakan vaksin. Jadi yang menurut pendapat saya pribadi, gara-gara grafik kita masih naik, apalagi dengan habis lebaran ini kemungkinan masih naik terus, kemungkinan rata-rata 500 sampai 1000 kasus penambahan per hari, kita harus kontrol itu dulu. Dengan cara apa? Oke, harus di lockdown dulu atau PSBB dengan ketat. Biar landai dulu, biar penambahannya nggak nambah dulu, nggak jadi 1200, 1300, 14 hari aja semuanya off, atau enggak dipilih daerah-daerah yang masih tinggi penyebarannya. Plek, tegas, langgar langsung ditindas sehingga agar landai dulu penambahan kasusnya. Setelah landai apa yang dilakukan? Pemerintah harus habis-habisan mensupport ilmuwan-ilmuwan kita untuk bisa menciptakan vaksin. Karena herd immunity ini harus tercipta dengan adanya vaksin. Kalau tidak, kalau hanya mengandalkan secara alami, itu sampai kapan semua terjangkit virusnya itu kapan waktunya nggak tahu loh, sampai kapan 140 juta penduduk harus terinfeksi dulu itu sampai kapan? Lama sekali dan itu kemungkinan bisa terjadi banyaknya orang yang meninggal. Banyak sekali. Nah makanya di lockdown dulu 14 hari, setelah 14 hari oke. Saya yakin 14 hari kalau semua patuh itu sudah akan landai itu penyebarannya mungkin di angka 500 lah, turun lah dari 1000 sampai 500 atau 400. Setelah itu PSBB-nya diperketat, harus pakai masker, cuci tangan, kerumunan dihindari, jaga jarak. Tetap ada penyebaran pasti, tetapi pemerintah harus segera habis-habisan untuk menciptakan vaksin. Yang kedua, pemerintah juga harus memperhatikan tentara-tentaranya. Siapa? Di mana? Siapa ini tentaranya? Tenaga kesehatan. Habis-habisan harus disupport. Support dengan apa? Ya banyak hal. Kasih mereka senjata yang cukup. Kerjasama dengan mereka, diajak diskusi. Gimana caranya? Kita jangan tidak melibatkan, jangan apa ya? Jangan memiliki strategi yang nggak diketahui oleh tentaranya. Strateginya apa? Tentaranya harus tahu lah. Kalau jenderalnya memiliki strategi berperang dengan musuh, tapi tentaranya nggak dikasih tahu, ya piye no, nggak matching no. Jenderalnya harus mengumpulkan tentaranya. Oke, kita memiliki strategi untuk herd immunity misalkan. Strateginya gini. Kamu nanti gini. Jadi enak, yang menjalankan juga enak, tenaga kesehatan juga memiliki harapan untuk oke, ternyata gini caranya. Jadi kasih semangat, bakar semangat mereka. Ya, bakar semangat mereka untuk tetap berperang. Bagaimana cara mereka diberi
semangat, kasih tahu strateginya. Jadi mereka tenaga kesehatan, tentaranya ini tahu harapannya, oh ada harapan. Bukan terus malah ya gitulah. Janganlah, harus dibakar semangat mereka. Oke, saya memiliki strategi herd immunity ini. Gini, yuk gini ini. Gimana menurut pendapat Anda? Karena jenderal-jenderal tenaga kesehatan juga banyak juga kan gitu. Banyak orang-orang pintar diajak duduk. Sehingga nanti tidak banyak korban yang termakan. Nah, setelah di lockdown tadi, oke, kita kembali, menurut saya pribadi kita lockdown dulu biar grafiknya agak landai dulu, paling tidak nambah lah ya. 14 hari aja udah cukup, 14 hari. Setelah itu PSBB secara ketat, terus pemerintah jor-joran untuk mengumpulkan ilmuwan Indonesia untuk menciptakan vaksin sendiri, kemudian memperhatikan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, fasilitas, peralatan, perangnya bagaimana ya, dan pertimbangkan juga nasib mereka, nasib tenaga medis ini. Mereka lagi perang loh ini kan gitu. Kembali lagi ya, oke. Karena kalau herd immunity diambil tanpa melibatkan tentaranya, yang jadi tumbal adalah tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Dan itu gila. Sekian, itu pandangan pribadi saya. Semoga tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, kalian tetap semangat, pantang menyerah, kalahkan musuhmu, karena pasti ini akan berakhir. Untuk pemerintah, tolong dengan sangat rangkul tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, bakar semangatnya ya, bakar semangat, kasih senjata, ciptakan strategi dengan melibatkan tenaga kesehatan di Indonesia, ilmuwan kesehatan di Indonesia. Jadi tidak, biar matching, strategi kita benar dan kita akan menang. Pasti itu. Tapi kalau itu tidak tercipta, ya sudah, bagaimana caranya menang? Kasihan tenaga kesehatan di Indonesia, nanti digoblok-goblokin sama orang-orang masyarakat lagi, padahal masyarakat juga memiliki andil untuk itu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.